Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Talita Zaran dari Prodi PGSD UPJJ Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dan para pemimpin lainnya mulai merumuskan dasar negara Indonesia dalam sidang tersebut. Proses lahirnya Pancasila melalui sidang BPUPKI yang mengusulkan dasar negara dilanjutkan dengan pembentukan Piagam Jakarta oleh Panitia 9 dan akhirnya disahkan menjadi dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat BPUPKI merumuskan dasar negara, Piagam Jakarta adalah rancangan awalnya dan PPKI mengesahkan dengan beberapa perubahan. Sejarah lahirnya Pancasila. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, Jepang sedang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 19 April 1945. Setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia, tugas BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadikan pondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Lembaga ini terdiri dari 62 anggota termasuk tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta yang merupakan dokumen resmi pertama yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Peran PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh Jepang untuk menggantikan BPUPKI dengan 21 anggota inti termasuk Soekarno dan Hatta. Pada tanggal 8 Agustus 1945, pada hari proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, PPKI mengadopsi Piagam Jakarta sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Namun, untuk mencapai konsensus nasional dan menghindari perpecahan, mereka menghapus sila ke-7 tentang syariat Islam. Kesimpulannya adalah proses kelahiran Pancasila menunjukkan kompromi politik di tengah keberagaman Indonesia. Dari usulan awal Soekarno di BPUPKI melalui Piagam Jakarta yaitu sip dan kontroversial hingga menyempurnakan di PPKI. Pancasila menjadi pondasi negara yang bersifat sekuler namun menghormati agama. Fakta ini didasarkan pada catatan sejarah resmi Indonesia seperti tercatat dalam arsip nasional dan buku-buku sejarah, seperti Sejarah Indonesia Modern. Refleksi pribadi. Sebagai generasi muda, saya belajar bahwa Pancasila bukan hanya sejarah, tetapi pedoman hidup yang menuntut kita untuk tetap bersatu di tengah perbedaan. Nilai gotong royong dan semangat persatuan harus terus dijaga agar bangsa ini tetap kokoh menghadapi tantangan zaman. Mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dan berpikir, bersikap, dan bertindak setiap hari. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.